Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 dengan NIM 19240410005. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai koordinasi isolasi. Materi pertama yaitu pengertian koordinasi. Koordinasi yaitu korelasi antara daya isolasi alat-alat dan rangkaian listrik dengan karakteristik alat-alat pelindungnya sehingga isolasi terlindungi dari bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Koordinasi isolasi dinyatakan dalam bentuk langkah-langkah yang diambil untuk menghindarkan kerusakan terhadap alat-alat listrik karena tegangan lebih dan membatasi lompatan sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Selanjutnya yaitu tujuan koordinasi isolasi. Yang pertama yaitu melindungi peralatan dan yang kedua yaitu untuk penghematan atau ekonomis. Dengan kedua tujuan tersebut, suatu sistem tenaga listrik akan yang pertama yaitu memiliki daya isolasi yang dapat diatur sedemikian rupa. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Dan yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan minimum. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam koordinasi isolasi. Yang pertama yaitu penemuan sifat petir pada transmisi dan karakteristiknya pada waktu mendekati gardu. Yang kedua yaitu penentuan daya isolasi peralatan. Yang ketiga, penentuan tegangan impuls standar dan cara pengujian trafo untuk menentukan daya impulsnya. Dan yang keempat yaitu karakteristik alat-alat pelindung seperti arrester. Yang kelima, penentuan tingkat isolasi impuls dasar atau Basic Impulse Insulation Level atau biasa disingkat dengan BIL. Selanjutnya yaitu prinsip dasar yang menjadi rasionalisasi dan implementasi dari koordinasi isolasi. Yang pertama yaitu lightning arrester sebagai alat pelindung pokok dan peka terhadap tegangan. Maka peralatan ini harus disesuaikan dengan sistem. Yang kedua yaitu tegangan sistem, di mana tegangan sistem terdiri dari tegangan nominal, tegangan dasar, dan tegangan maksimum. Ada dua macam sistem yaitu isolated neutral system and effectively grounded system. Pada kedua sistem tersebut, tegangan transmisi maksimumnya dapat mencapai 105% dari tegangan dasarnya. Misalnya, tegangan sistemnya yaitu 138 kV, maka BIL 80%-nya yaitu 520 kV. Selanjutnya yaitu tegangan dasar yang dipakai pada arrester adalah tegangan maksimal frekuensi rendah, yaitu 50 Hz, di mana arrester bisa bekerja dengan baik. Dalam penentuan isolasi trafo, dipakai isolasi yang dikurangi atau reduced insulation, yaitu tingkat isolasi yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam standar. Selanjutnya yaitu dua unsur koordinasi isolasi yang penting, yaitu karakteristik volt waktu dari isolasi yang dilindungi dan karakteristik pelindung arrester. Selanjutnya yaitu fenomena gelombang surya dalam saluran. Gelombang surya merupakan suatu gelombang impuls tegangan yang melonjak dan merambat dari titik sumbernya berarah radial sepanjang penghantar. Titik A merupakan besar amplitude gelombang surya yang dapat ditahan oleh isolator dan titik B untuk tanduk busur apinya. Fungsi dari tanduk busur api adalah melindungi isolator dari tegangan tembus yang disebabkan oleh gelombang surya. Bila amplitude tegangan telah mencapai titik B, maka terjadi pelepasan muatan listrik atau discharge dari tanduk yang terhubung ke penghantar ke tanduk yang terhubung ke bumi atau grounding yang menimbulkan loncatan api. Selanjutnya yaitu karakteristik isolasi. Yang pertama yaitu dengan bertambahnya waktu, maka kemampuan menahan tegangan dari isolasi semakin menurun. Yang kedua yaitu agar tidak terjadi kerusakan atau tegangan tembus pada isolasi,
maka tegangan lebih dijaga, lebih kecil dari tegangan tembus atau breakdown isolasi. Selanjutnya yaitu karakteristik koordinasi. Yang pertama, dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi surya hubung dan surya petir, maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan padanya. Yang kedua, dalam pengoperasian normal isolasi, peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. Dan yang ketiga, pengaman petir dan surya hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut level tegangan zone, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. Batas ketahanan impuls petir yang disebut sebagai Basic Impulse Level atau biasa disingkat dengan BIL adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. Semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai BIL di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai koordinasi isolasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.